Shalom, nama saya Yohanes Nathanael Situmorang dan di sebelah saya ada Bernard Urarasaru. Kami akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar manajemen. Ya, yang kami akan jelaskan di sini ada 5, yaitu definisi, tujuan, unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan fungsi. Masuk ke definisi manajemen. Nah, definisi manajemen secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang memiliki arti mengelola, mengatur dan mengendalikan. Manajemen juga merupakan kata benda yang memiliki banyak arti, yaitu 1. Pengelolaan, pengendalian, dan penanganan. Kemudian, manajemen juga diartikan sebagai perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skillful treatment. Dan yang terakhir, hal yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, ataupun suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, manajemen juga berasal dari bahasa Prancis, yaitu management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dari pembahasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa pengertian manajemen secara etimologi adalah hal-hal yang berhubungan dengan mengatur, mengelola, menangani suatu perusahaan, ataupun suatu organisasi tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, ada 3 ya yang mengenai definisi-definisi manajemen. Nah, di sini manajemen menurut para ahli. Ada 4 ahli yang kami jabarkan, yaitu yang pertama George R. Terry. Yang pertama, George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses yang berbeda yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling, yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia atau sumber daya lainnya. Kemudian ada James A. F. Stoner, yang berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha, para anggota organisasi, dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian ada Mary Parker Follett yang berpendapat bahwa manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang terakhir ada Ordway Ted yang mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu proses dan perangkat yang membimbing atau mengelola organisasi dalam suatu kebentukan yang telah dibentuk. Itulah yang menjadi 4 pendapat para ahli manajemen menurut para ahli. Kemudian, dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu hal atau proses yang dilakukan oleh orang yang melakukan pengelolaan, penanganan, pengaturan yang disebut dengan manajer terhadap suatu organisasi atau perusahaan yang dengan bekerja sama dengan antar individu pada organisasi perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga manajemen merupakan hal yang sangat penting pada suatu organisasi dan mendapat penting juga pada pribadi masing-masing. Karena manajemen berhubungan dengan mengatur, tanpa adanya keteraturan maka hidup ini akan kacau. Jadi tanpa adanya manajemen, hidup kita ini akan kacau. Kemudian kita masuk ke tujuan manajemen. Nah, manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan diri sendiri dan juga pada organisasi. Manajemen diperlukan diri sendiri untuk mengorganisasi diri sendiri agar lebih teratur dalam bekerja ataupun melakukan sesuatu sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dibebaninya akan diselesaikan dengan baik. Itulah tujuan mengapa manajemen harus ada dalam diri seseorang. Tujuan manajemen pada organisasi tertentu adalah untuk meningkatkan keteraturan pada organisasi tertentu. Sehingga kalau dijelaskan secara detail, ada beberapa tujuan dari manajemen, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, tujuan-tujuan manajemen tersebut memiliki inti bahwa dengan adanya manajemen, segala pekerjaan-pekerjaan yang dibebani oleh individu dan organisasi dapat diselesaikan dengan baik. Karena seorang manusia tidak dapat mengelola waktu dan pikiran, maka pengaturan hidup juga akan susah. Oleh karena itu, berdoa serta mengandalkan Tuhan setiap saat merupakan satu kunci yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Jadi di sini jelaskan bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan, karena mengandalkan Tuhan itu merupakan satu kunci yang harus dimiliki oleh kehidupan manusia. Dan kita masuk ke unsur-unsur manajemen. Di sini saya beserta teman saya memaparkan ada 4 pendapat para ahli mengenai unsur-unsur manajemen. Menurut Pfiffner, John F. dan Prestus Robert berpendapat bahwa unsur-unsur manajemen yaitu ada man, material, money, machine, dan metode. Kemudian
dari Peterson OF terdapat 4 unsur, yaitu metode, manusia, uang, material. Kemudian ada Money James D yang berpendapat bahwa ada 3 unsur manajemen, yaitu man, facility, dan methods. Kemudian yang terakhir ada George Robert Terry yang mengemukakan ada 6 unsur manajemen, yaitu man and women atau manusia, material, machine, methods, money, dan market. Jadi itulah yang menjadi pemaparan kami mengenai unsur-unsur manajemen. Nah, beberapa ahli sebelumnya telah menjelaskan mengenai unsur-unsur manajemen. Unsur manusia merupakan unsur yang utama dan terutama dalam unsur-unsur manajemen. Karena pada dasarnya, manusialah yang menjalankan proses manajemen tersebut. Tanpa adanya kehadiran manusia, proses manajemen pasti tidak akan berjalan dengan baik, atau bahkan tidak ada. Sehingga para ahli mengutamakan manusia sebagai unsur dari manajemen tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa manusia merupakan unsur yang paling penting dan paling utama daripada unsur-unsur semua manajemen itu. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya Bernard mengenai prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen. Seorang pemimpin dalam suatu perusahaan pasti harus memiliki prinsip untuk menjalankan proses manajemennya. Agar proses berlangsung manajemen ini tidak terjadi kesalahan, prinsip juga dapat meningkatkan kinerja seorang manajer tersebut. Oleh karena itu, proses manajemen harus berkomitmen pada prinsip-prinsip yang ada menurut seorang teori manajemen asal Prancis bernama Henri Fayol, mengemukakan bahwa ada 14 prinsip manajemen. Prinsip-prinsipnya yaitu pembagian kinerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum, pengajian pegawai, pemusatan hierarki, rangkaian perintah, ketertiban, keadilan, dan kejujuran. Yang ke-12 yang stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian, prakarsa, semangat kesatuan, semangat korps. Prinsip-prinsip manajemen tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota-anggotanya saja, tetapi juga berlaku pemimpinnya. Prinsip-prinsip ini berdampak pada perusahaan atau organisasi pekerjaan lainnya. Intinya jika prinsip manajemen yang sudah dijelaskan bisa dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan yang menjalankan manajemennya juga akan berdampak baik dari luar maupun dari dalam. Prinsip-prinsip ini juga yang menentukan kualitas dan perusahaan tersebut. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen selain prinsip manajemen juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Manajemen diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang dibuat atau ditetapkan oleh organisasi, sehingga manajemen sangat perlu bagi organisasi. Namun untuk menjalani proses manajemen itulah yang harus difungsikan sepenuhnya agar proses berjalannya manajemen dapat dilakukan dengan baik. Ahli-ahli manajemen mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari ada 4. Yang pertama, George Robert Terry, fungsi-fungsi manajemen menurutnya yaitu 1. Planning, yang kedua organizing, ketiga accounting, yang keempat control. Yang kedua yaitu dari Cons, Harold, dan O'Donnell Cherry. Terdapat 5 fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, staffing, drafting and lending, dan controlling. Yang keempat dari Sondang Pesiagian, ia
merumuskan 5 fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, motivasi, controlling, dan evaluasi. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa planning merupakan fungsi pertama dan terutama dalam setiap fungsi-fungsi manajemen. Bila tidak adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lainnya tidak berjalan atau bahkan tidak ada. Kemudian ada fungsi pengorganisir, yang dimana setelah tersusunnya sebuah rencana, maka selanjutnya akan masuk pada tahap pengorganisir yang kemudian dilaksanakan. Selanjutnya adanya fungsi pengawasan, yang di mana fungsi ini mengawasi berjalannya suatu proses manajemen. Kemudian selanjutnya masuk pada tahap evaluasi, yang dimana tahap ini merupakan tahap untuk memberikan solusi dan dalam permasalahan-permasalahan dalam berlangsungnya proses manajemen, sehingga tidak ada lagi masalah yang terjadi ke depannya. Oke, akan saya lanjutkan di kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pengetahuan manajemen sebenarnya terkait dengan kehidupan manusia sehari-hari. Tanpa adanya manajemen dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan manusia akan kacau dan berantakan. Kacau, dan manajemen sendiri berasal, yang sudah dijelaskan tadi, manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang berarti mengatur, mengelola, dan lain sebagainya, atau mengendalikan. Jadi manajemen berhubungan dengan mengatur. Mengatur berarti ada satu pihak yang diatur dan ada satu pihak yang mengatur. Seseorang yang melaksanakan suatu manajemen disebut dengan manajer. Seorang manajer merupakan seseorang yang memimpin suatu komunitas pekerjaan yang dimana memiliki kemampuan untuk mengatur semua ruang lingkup komunitas pekerjaan tersebut. Jadi dijelaskan, yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai manajemen itu berhubungan dengan mengatur, mengendalikan, mengelola suatu pekerjaan tertentu. Nah, seorang yang melakukan manajemen tersebut yaitu disebut dengan manajer. Kemudian, suatu komunitas pekerjaan pastinya mempunyai tujuan untuk dicapai. Oleh karena perlunya manajemen untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga perlunya seorang manajer yang mengatur suatu komunitas pekerjaan tersebut. Seorang manajer harus berkomitmen pada prinsip dan fungsinya, sehingga proses manajemen dapat berlangsung baik dan lancar. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, manajemen sangat penting bagi pribadi dan juga penting bagi komunitas pekerjaan atau luar pribadi. Jadi, kesimpulannya adalah mengenai manajemen di sini, orang yang melakukan suatu manajemen itu yaitu manajer. Tanpa seorang manajer, maka suatu komunitas ataupun suatu komunitas pekerjaan itu tidak dapat dicapai. Makanya perlu dengan manajer, karena manajer inilah yang mengatur dan mengelola suatu komunitas ini supaya lebih baik lagi manajemennya. Jadi itulah yang menjadi kesimpulan pada pembahasan kali ini. Dan inilah yang menjadi topik manajemen hari ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata dari kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.